Katanya pensiun tapi kok beli motor. Funny but true. Yap, aku baru aja dititipin satu lagi motor, sama seperti biasanya. Dan aku kebagian enaknya juga, hunting-hunting, pilih-pilih motor, lihat-lihat kondisi, dan termasuk eksekusinya juga. Itu sendiri udah jadi kenikmatan loh sebenarnya. Ya asal nggak kejeblos aja sih. Penasaran kan kayak gimana motornya? Yap, lihat langsung. Tapi sebelumnya, aku pengen shout out dulu buat Shoot Up and Ride untuk t-shirtnya yang superb ini. Dan yang lebih asik lagi, di balik tiap desain ada ceritanya loh. Dan ini kontributornya bener-bener rider kayak kita. Kalau pengen tahu lebih jauh, langsung aja follow Instagramnya di Shoot Up and Ride. Dan sekarang, on to the bike. What the hell emang. Katanya pensiun dari dunia motoran dan nggak akan pakai selain untuk keperluan praktis. Tapi ini apa? Tenang bro, aku masih konsisten kok sama keputusanku. Dan aku tetap menjauh dari dunia kekebutan dan sekitarnya. Dan ini, motor ini adalah distraction buat aku. Semacam pengalih perhatian dari kalau misalnya capek kerja, pengen refreshing, pengen kesegaran dari asap, ini obatnya. Yang paling utama adalah ini adalah sebuah komoditi, karena memang ada beberapa alasan yang akan aku jelaskan sebentar lagi. Suatu hari kalau misalnya aku memutuskan untuk pergi dari Belitung dan motor ini tidak akan dibawa, motor ini akan jadi barang dagangan lagi. Dan tentunya apabila ada pembeli dengan harga yang pas, langsung aja WA aku ada di bawah. Tapi kenapa Ninja RR ya? Well, ada beberapa alasan sih sebenarnya. Yang paling pertama adalah Ninja, khususnya yang RR dan khususnya yang baru, yang 2013 ini, adalah motor dua tak yang harganya masih waras. Jadi belum digoreng terlalu gosong. Jadi pembelian Ninja RR ini adalah keputusan yang logical, bukan emosional. Karena kalau emosional, mungkin aku akan pilih motor yang lain. Selain itu, alasan yang gak kalah pentingnya adalah kondisinya. Jadi setelah sekian lama searching, hunting, dan melihat kondisi motor, khususnya yang di Belitung lah ya, akhirnya aku temu motor yang bener-bener kondisinya masih hampir bone stock standard. Jadi memang sih motor ini belum terlalu tua, baru sekitar 7 tahun aja. Tapi selama 7 tahun ini menolak keinginan untuk memodifikasi motor ini benar-benar susah. Dan yang punya berhasil untuk menahan keinginan itu. Selain itu, untuk menjaga kondisinya untuk seperti sekarang, ya nggak bagus-bagus banget, tapi setidaknya kondisinya masih reasonable. Yang itu artinya ada pengeluaran untuk servis, untuk penggantian spare part dan segala macamnya. Itu sangat susah untuk dilakukan, dan sejauh ini dua persyaratan itu sudah dicentang oleh pemilik sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen cari motor yang
sejenis, pastikan dua kondisi itu terpenuhi, dan mudah-mudahan kalian nggak akan kecewa sama pembelian kalian. Selain itu, motor ini gampang banget dimodif dan banyak banget parts racun atau obat ganteng, tergantung dari sudut mana kalian melihatnya, yang tersedia di pasaran, mulai dari pelek dari yang 1,5 jutaan sampai yang 45 jutaan ada semua. Ban dari yang 300 ribuan sampai yang 3 juta sebiji ada. Terus aksesoris seperti knalpot dari yang 450 ribuan sampai 4,5 jutaan ada. Komplit semuanya ada. Bahkan untuk komponen mesin, meskipun motor ini sudah dilarang penjualannya di Indonesia, tapi komponen mesin dan khususnya pendongkrak performa ya, masih banyak banget bisa ditemui di pasaran. Tapi ya gitu, kalian harus rogoh kocek yang lumayan dalam, karena kebanyakan parts-parts ini nggak murah. Tapi kenapa kita harus modif ya? Karena belakangan ini juga mulai banyak event-event khusus motor 2 tak yang mulai digelar di Indonesia, di banyak kota, yang bisa jadi wadah untuk mengobati kerinduan para pecinta 2 tak yang pengen merasakan sensasi seperti dulu awal tahun 2000-an. Dan alasan lainnya nggak kalah pentingnya adalah motor ini lagi naik popularitasnya. Otomatis sesuai kaidah supply and demand, karena supply-nya segitu-segitu aja dan cenderung berkurang, sementara demand-nya makin hari makin naik, maka ini adalah salah satu investasi yang arguably investasi yang baik. Karena seiring dengan bertambahnya waktu, harganya cenderung akan naik. Nggak kayak cryptocurrency lah ya, yang naik turun, naik turun, naik turun. Yang ini mudah-mudahan naik terus, atau setidaknya at least itulah harapanku. Kalau tadi kita udah jawab kenapa Ninja RR, pertanyaan berikutnya adalah kenapa 2 tak? Wow, ini memang pertanyaan yang paling banyak orang sampaikan gitu ya. Karena memang gak usah jauh-jauh dari sesama Kawasaki aja, ada banyak banget varian 4 taknya. Ada Ninja Mono, ada Ninja Fi, ada ZX25R. Ada beberapa alasan sih sebenarnya. Buatku alasan yang nomor satu adalah karakternya. Karena karakter motor 2 tak itu menurutku nggak bisa ditiru oleh motor 4 tak. Kita bisa aja bikin mengoprek motor 4 tak sedemikian rupa, jadi galak, kenceng dan segala macam, tapi sensasi dan karakter motor 2 tak susah banget untuk ditiru. Dan yang pasti sih suaranya ya, baik suara knalpotnya, suara silencernya, maupun suara induksinya, itu bener-bener spesial banget. Dan yang paling seru memang pas motor 2 tak berakselerasi, apalagi ditambah setengah kopling, banget pokoknya. Terus ada juga alasan emosional ya, misalnya dulu pada saat motor ini baru pertama di launching dan dijual di pasaran, kita belum punya cukup duit untuk beli ini. Dan sekarang sekian tahun kemudian kita baru diberikan kesempatan untuk merasakan sensasi mengendarai, memiliki dan merawat motor seperti ini. Jadi ya agak sedih memang, tapi seperti kata pepatah lah ya, better late than not late. Dan tentu saja ada alasan lain yang bisa juga disayangkan, tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihatnya, yaitu alasan ekonomis.
kayak tadi aku bilang, motor ini jumlahnya tidak akan bertambah lagi, sementara peminatnya yang terus-menerus bertambah. Dan jumlah motor ini bahkan dari hari ke hari semakin berkurang karena banyak alasan yang semuanya menyebabkan ketersediaan motor ini semakin sedikit. Dan nilainya, suka atau tidak, pasti akan naik terus. Dan ini untuk banyak orang jadi alasan yang terkuat malahan. Dan alasan terakhir menurutku, dan ini yang aku alamin sendiri ya, menurutku motor baru itu setiap hari akan keluar inovasi inilah, inovasi itulah, sangat cepat sekali. Dan secepat motor barumu keluar dari dealer, secepat itu juga motor itu akan jadi ketinggalan zaman. Jadi kenapa nggak kita menikmati apa yang kita punya? Dan kalau yang kita punya kebetulan yang kita suka. Sekian vlog kali ini, Ruli dari 4130, semoga berguna. Peace.